Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Lahir 27 Mei 1332 di Tunis, Tunisia. Wafat 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada 27 Mei 1332. Keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman, dan termasuk dalam golongan elit intelektual dan politik. Keluarganya pindah ke Andalusia, Spanyol, pada masa penaklukan Muslim dan kemudian menetap di Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke tangan Kristen pada tahun 1248. Sejak kecil, Ibnu Khaldun menerima pendidikan yang sangat baik. Ayahnya adalah guru pertamanya yang mengajarkan dasar-dasar agama Islam, Al-Quran, tata bahasa Arab, dan sastra. Ia juga belajar dari para ulama terkenal di Tunisia, termasuk Al-Majd Ibn Atiyah dan Al-Abili. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun mulai bekerja di pemerintahan Hafsid di Tunis. Namun, ambisinya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi membuatnya berpindah-pindah antara berbagai kerajaan di Afrika Utara dan Andalusia. Ia bekerja di berbagai posisi administratif dan diplomatik, termasuk sebagai sekretaris dan penasihat di kerajaan Maroko dan Granada. Selama karir politiknya, Ibnu Khaldun sering terlibat dalam intrik politik dan konflik kekuasaan. Pada tahun 1375, ia memutuskan untuk pensiun dari kehidupan politik dan mengasingkan diri di sebuah benteng di Aljazair. Di sana, ia mulai menulis karya monumentalnya, Al-Muqaddimah, pendahuluan, yang merupakan bagian dari karya sejarahnya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar. Ibnu Khaldun dianggap sebagai bapak sosiologi karena kontribusinya yang luar biasa dalam memahami masyarakat dan peradaban. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun adalah asabiyah, yang dapat diterjemahkan sebagai solidaritas kelompok atau kohesi sosial. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan dan keberlanjutan suatu peradaban sangat bergantung pada tingkat asabiyah yang dimiliki oleh masyarakatnya. Asabiyah yang kuat memungkinkan kelompok untuk bersatu dan bekerja sama, sementara asabiyah yang lemah dapat menyebabkan kehancuran peradaban. Ibnu Khaldun juga mengembangkan teori tentang siklus dinasti, yang menggambarkan bagaimana dinasti-dinasti naik dan jatuh dalam siklus yang berulang. Menurutnya, setiap dinasti mengalami 3 tahap, tahap awal, pendirian, tahap tengah, kemakmuran, dan tahap akhir, kemunduran. Siklus ini terjadi karena perubahan dalam tingkat asabiyah dan korupsi yang merajalela di kalangan penguasa. Ibnu Khaldun adalah salah satu ilmuwan pertama yang mengembangkan metodologi ilmiah dalam studi sejarah. Ia menekankan pentingnya verifikasi sumber dan kritik terhadap narasi sejarah. Dalam Al-Muqaddimah, ia mengkritik sejarawan sebelumnya yang menerima informasi tanpa verifikasi dan menekankan pentingnya analisis kritis dalam memahami peristiwa sejarah. Selain sosiologi, Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi besar dalam bidang sejarah. Al-Muqaddimah adalah karya terbesar Ibnu Khaldun dan dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran manusia. Dalam buku ini, ia membahas berbagai topik, termasuk sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik. Al-Muqaddimah menjadi dasar bagi banyak penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dan masih dipelajari hingga saat ini. Kitab Al-Ibar adalah karya sejarah besar yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Buku ini mencakup sejarah dunia dari zaman kuno hingga masa hidupnya. Dalam buku ini, ia menggunakan metodologi ilmiah yang dikembangkannya untuk menganalisis peristiwa sejarah dan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika peradaban manusia. Ibnu Khaldun adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam studinya tentang sejarah. Ia menggunakan konsep-konsep dari sosiologi, ekonomi, dan politik untuk menganalisis peristiwa sejarah dan memahami dinamika peradaban manusia. Pendekatan interdisipliner ini menjadi dasar bagi banyak penelitian modern dalam berbagai bidang ilmu. Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kemampuan individu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran dalam masyarakat. Dalam Al-Muqaddimah, ia membahas berbagai aspek pendidikan, termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan peran guru.
Ibnu Khaldun mengembangkan metode pengajaran yang menekankan pentingnya pemahaman dan analisis kritis. Ia percaya bahwa siswa harus diajarkan untuk berpikir secara mandiri dan kritis, bukan hanya menghafal informasi. Metode pengajaran ini menjadi dasar bagi banyak pendekatan pendidikan modern. Selain pendidikan akademis, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia percaya bahwa pendidikan harus mencakup pengajaran tentang nilai-nilai moral dan etika, serta pengembangan karakter yang baik. Pendidikan karakter ini dianggap penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Meskipun banyak yang diketahui tentang karya-karya ilmiahnya, sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Ibnu Khaldun. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan bersedia berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Ibnu Khaldun adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan Muslim yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan iman. Ia percaya bahwa mempelajari alam semesta adalah cara untuk lebih memahami ciptaan Allah dan memperkuat iman. Pandangan ini mendorongnya untuk terus mencari pengetahuan dan berbagi penemuannya dengan dunia. Selain karya-karya yang telah disebutkan, Ibnu Khaldun juga menulis beberapa buku lain yang mencakup berbagai topik ilmiah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Ibar, yang berisi sejarah dunia dari zaman kuno hingga masa hidupnya. Buku ini menjadi dasar bagi banyak penelitian dalam berbagai disiplin ilmu. Ia juga menulis buku tentang etika dan moralitas, yang menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Karyanya ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan yang sangat serba bisa dan memiliki minat yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh Ibnu Khaldun sangat besar dan bertahan lama. Karyanya dalam sosiologi, sejarah, dan pendidikan menjadi dasar bagi banyak perkembangan ilmiah yang kita nikmati hingga saat ini. Karya-karya Ibnu Khaldun memiliki pengaruh yang besar pada ilmuwan-ilmuwan lain, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Karyanya dalam sosiologi dan sejarah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial di Eropa. Banyak ilmuwan Eropa, seperti Giambattista Vico dan Auguste Comte, yang terinspirasi oleh karya-karya Ibnu Khaldun dan menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian mereka sendiri. Metodologi ilmiah yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun digunakan oleh banyak ilmuwan setelahnya untuk memperbaiki perhitungan dan analisis ilmiah. Penggunaan metode ini menunjukkan betapa besar pengaruh Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam ilmu-ilmu sosial. Teori-teorinya tentang asabiyah dan siklus dinasti membantu memperluas pemahaman tentang dinamika masyarakat dan peradaban manusia. Karyanya dalam bidang ini masih dipelajari dan dihargai hingga saat ini.